Tes. Bray. Oh, karena gua sudah plural. lo bisa makan apa sih lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, jadi ini adalah sesi pertama kita, episode pertama kita untuk... Jadi gue bikin satu konten yang sedikit berbeza ya, Jadi ngobrol-ngobrol, it's not all about otomotif gitu. Seru juga ternyata bikin-bikin kayak gini. Yang gue undang, udah jelas-jelas rumahnya dia. Ini teman gue, kita mau ngobrolin lintas ras. Perkenalkan diri Anda. Ya. Naon. Andri, my friend. Jadi gini Bray, kita mau bahas tentang orang Chinese ya, maksudnya orang Chinese Indonesia. Gue pengen tahu apa sih yang mereka rasakan sebagai minoritas gitu. Kehidupannya, terus ajarannya tuh gimana gitu. Oke, siap tuh? Siap lah ya. Ini bisa di-cut tuh. Bisa. Oh, bebas sih orang kan. Oke, pertanyaan pertama. Kumaha Om Jack? Naon ieu teh yeuh? Kenapa lu Cina? Anjing. Enggak, gue mau tahu ini. Lu sebagai minoritas anyway, Bray, ini dari point of view-nya saudara saya Andri begitu. Bukan, dia tidak mewakili ras manapun dan saya juga tidak mewakili ras apapun. Saya mewakili diri saya sendiri. Begitu. Disclaimer dulu begitu. Jangan baper lah intinya begitu ya, Bray. Gue pengen tahu dong masa kecil lu besar di lingkungan yang memang Chinese, lingkungan rumah ya, lingkungan sekolah. Nah itu gimana? Coba ceritain deh masa kecil lu gimana? Sebagai minoritas kumaha? Jadi sebenarnya kalau lu tanya tentang Cindo di Indonesia, lu salah nanya ke gua. Oh, karena Gua hidup di lingkungan yang memang sudah plural. lu bisa makan apa sih lu? Terus? Jadi lu salah nanya ke gua karena memang lingkungan gua udah di sini bukan lingkungan Chinese dari kecil. Jadi memang gua dari dulu sudah bergaul sama orang-orang yang non Chinese pun gua bergaul. Memang kalau sekolah gua di BPK ya banyak juga sih Chinese-nya. Kalau itu mah sekolah Kristen kan ya? Kalau BPK Kristen, tapi ya ada juga non Chinese-nya. Dari kecil tuh gue main sepeda ke belakang ke gang tuh ya ketemunya justru non Chinese ya. Dan saat gue kecil gue nggak ngerti Chinese atau bukan Chinese gitu karena gue pikir ya sama aja gitu ya karena belum mengerti tentang ras. Ya memang dari kecil ada beberapa ejekan lah kalau lagi naik sepeda tuh ke belakang. Oh ya? Sering disebut akeo cuma ya gua sih nyelau aja karena nggak paham mungkin ya. Gue juga tidak tahu sih artinya akeo itu apa. Sebenarnya gue tidak pernah tahu akeo. Oh jadi lu diledekin gitu? Ada beberapa kali dipanggil lagi naik sepeda, gitu-gitulah. Tapi tidak pernah ada kekerasan gitu nggak? Enggak lah ya, kekerasan. Ya ada beberapa yang berujung akhirnya berantem Oh juga berantem. ada. Ya itu mah Kenakalan masa remaja lah ya. Iya benar. Itu mah kesimpulannya kita sebagai lelaki kalau itu sih. Kalau berantem mah. Terus waktu lu SMP, SMA gitu ya, lu teenager gitu, itu ada wejangan nggak sih dari kakek lu, dari bokap nyokap gitu? Kayak ada nggak wejangan khusus gitu? Kalau tentang ras apa ya? Jangan nggak ada yang spesifik sih sebetulnya. Oh ya? Mungkin lebih ke orang tua atau kakek lebih ke bisnis kali ya. Lebih ke duit, cara megang duit gitu-gitu, Bro. Tileletiknya ngomongin duitnya mantap gitu, pantas sih. Enggak ini sih, cuma maksudnya kayak pengen beli apa, gue merasa ada sesuatu yang akhirnya setelah besar gue sadar bahwa memang cara didiknya tuh apa ya? Ya orang bilang mungkin pelit ya. Orang bilang mungkin pelit kali bro. Sejak dini ya diperkenalkan tentang uang. Karena ada beberapa juga yang gua tahu memang di keluarga itu kan sensitif ngebahas soal peruangan. Tapi kalau lo memang diajarkan gitu ya, diajarkan untuk wise gitu ya makanya ya. Iya. Tapi nggak diajarkan, maksudnya bukan kayak sesi pembelajaran yang khusus gitu ya. Maksudnya
lagi nyetir di mobil, lagi pergi kemana gitu, ada ini, nah harusnya nggak boleh begini, harusnya nggak boleh begitu, gitu-gitu sih. Perspektif tentang uang pokoknya sudah ditanamkan sejak dini lah ya. Yes. Terus yang gua mau tahu tuh, lu berteman sama ini nggak sih? Berteman sama sesama lu aja atau tidak sih? Kan ada tuh. Enggak juga sih. Mungkin gua liatnya yang lain gitu ya. Bukan lu gitu. Biasanya kan geng-gengannya tuh begitu gitu. Ya, Itu kenapa sih? kalau ngomongin geng-gengan sebenarnya gue sih secara pribadi tidak menganggap, malah gue lebih suka dianggap orang Indonesia daripada orang Chinese. Oke. Cuma memang stereotipnya yang terlalu kuat, jadi apa ya, mereka menganggap orang-orang ngelihat ke orang Chinese tuh mungkin kayak ada gap duluan gitu. Oke. Itu Ya. yang membuat kita juga jadi kagok, bro, masuknya juga. Yang maksud gua Chinese itu orang-orang Indonesia yang keturunan Tionghoa ya, Bray. Bukan gua rasis nih, enggak. Lanjut terus. Ya karena gue dari kecil memang sudah berada di lingkungan yang rural. Yang beragam we guys gitu. Yang beragam. Jadi gue sih nggak ini ya, Chill aja gitu. Tidak merasa, ya chill aja sih jatuhnya. Tapi memang kalau chill aja jatuhnya. Cuma memang ada beberapa kelompok yang menspesialkan diri, ya gue juga melihat sih. Ada yang seperti itu. Cuma mungkin kalau nanya begitu ke gue juga nggak paham kenapa mereka merasa berbeda gitu ya. Nggak bisa jawab ya. Jadi mungkin karena ininya kali, karena dari sananya mereka merasa menjadi kaum minoritas dan besar dengan stigma tersebut. Jadi, Takut gitu. Jadi takut duluan gitu karena dia minoritas jadi takut gitu. karena mereka dapat tekanan dari lingkungannya, jadi mereka juga kan merasa Tidak aman. ada sisi aware-nya gitu. Oh. Dan sisi aware itu mungkin yang membuat mereka menjadi kelompok yang lebih eksklusif gitu. Tapi gue pikir nggak banyak sih yang kayak gitu ya. Nggak banyak. Nggak banyak. Kalau kalian mau nyapa para koko-koko atau sisi-sisi Chinese, ya mereka senang-senang aja disapa pasti. Lebih merasa diterima mungkin ya. Karena memang untuk beberapa daerah berbeda-beda sih ya tipikalnya ya. Ya, Yang di Bandung, terus Betul. yang di kota-kota lain ya kan. benar. Ya mungkin berbeda lah. Lu beranjak dewasa gitu kan, semakin sadar bahwa lu minoritas. Itu gimana tuh? Fine-fine aja, udah terbiasa apa gimana? Fine-fine aja sih. Yang paling berasa itu memang setelah beranjak dewasa, masuk ke industri pekerjaan, Kesulitan. banyak hal-hal yang spesial yang kita jadi punya barrier gitu. Ya kayak Agustusan, ya pasti bangsa gua lebih banyak lah dipintain amplop. Kerjaan, mau bikin atau apa gitu ya, lebih sulit lah bro. Ulah anjing eta mah goblok. Hah? Oke. Ulah. Naon ya? Dalam berbisnis kali ya, kalau mau buka lapak gitu kali ya, di beberapa tempat tertentu lu dimintainnya lebih besar mungkin ya, gitu ya? Ya. Kayak gitu ya? Dan ngurus perizinan kayak gitu-gitu juga kan sulit ya kalau. Nggak usah lu, kita aja sulit. Tapi itu kan yang membuat kita struggling tuh itu. Iya karena gini kan, as we know kan, memang yang menguasai perekonomian di Indonesia, pengusaha-pengusaha yang ini kan dari kalian kan? Ya, itu kan stereotip ya bro. Oh, oke. Ya, lo juga banyak kali kalau lu mainnya jauh, ketemu Chinese yang rumahnya di gang juga banyak bro. Oh, paham. Enggak lah, cuma karena lu ngelihat 10 besar Indonesia banyak orang Chinese ya mungkin nggak semuanya begitu juga sih. Didikannya memang mungkin bukan lebih karena Chinese, yang lebih karena mereka merasa harus struggling di sini, kita nggak bisa jadi bekerja pada posisi-posisi seperti PNS kan sulit. Jadi mau nggak mau ya harus bisnis lah orang-orang. Pilihannya lebih sedikit ya sebenarnya. Lebih sedikit. Karena lingkungannya yang tidak mendukung, ya mau nggak mau harus tajam di satu industri aja udah. Salut sih tapi. Mau belok pun susah bro. Dari jaga toko nih, papahnya jaga toko, mau belok juga mau kemana gitu kan. Jadi udah dilekuinin aja jaga toko, lama-lama ya expert juga mereka. Tapi lu diharuskan ini nggak sih? Lu diharuskan menikah sama sesama nggak sih? Ya kurang lebih banyak masukan tentang, banyak yang dititipkan dari orang tua tentang hal tersebut sih. Tapi yang pertama lebih ke agama sih kalau nyokap bokap gua. Lebih ke agama, lalu yang kedua tentang ras. Temen gua ada tuh
Dia udah seagama gitu ya, bukan Chinese gitu, non Chinese. Suruh udahan. Emang begitu gitu. Banyak sih yang ngomong yang punya pertentangan seperti itu orang tua terutama lah ya. Tapi mungkin apa ya, makin kesini kayaknya makin berkurang kali ya. Tapi Ya, mungkin itu pemikiran orang tua zaman dulu kali Udah- yang memang udah jadi tidak harus gitu, ya. ya kan? Karena zaman dulu mungkin generasinya masih dekat sama generasi pertama gitu. Banyak kalau umuran milenial mungkin kan masih banyak orang yang kakeknya tuh beneran dari Cina daratan datang ke sini. Kakek lu Kakek gue sih udah lahir di sini. bokapnya kali ya. Bokapnya mungkin. Gue pernah dengar di podcast siapa ya, lupa gue. Katanya sebenarnya cici-cici juga tuh suka loh sama Nah, gue nggak tahu tuh masalah itu, bro. Gue nggak tahu tuh masalah itu tuh. cici-cici suka sama pribumi, cuma memang tidak melihat masa depan. Maksudnya masa depan tuh nggak mungkin menikah gitu, tidak mungkin di jenjang sampai ke jenjang pernikahan, jadi kandas gitu. Katanya sih katanya ya, gue juga nggak tahu. Iya. Kita mau orang Chinese pengen dianggap sebagai bangsa yang setara sama para pribumi kan? Indonesia. Kan setara, lu setara. Stereotip di luar, apalagi ya makin lu ke pelosok tuh, yang begitu tuh ada loh. Ada bahkan ada temen gua perempuan, dia Chinese, gelis deh. Dia tinggal di lingkungan orang Melayunya banyak gitu ya. Oke. Setiap si anak-anak kecil gitu, ngelewat rumahnya tuh diledekin gitu. Cina. Kalau nggak, kafir gitu loh. Jadi salah satunya mungkin, bro, makanya kenapa orang Chinese terkesan mengeksklusifkan diri. Karena kalau lu tinggalnya di lingkungan yang nggak Chinese, ya yang begitunya banyak. Tapi kan bukan karena kitanya yang tidak mau berbaur di situ gitu kan. Kalau lu punya anak gimana sih gitu digituin. Kalau kita mungkin secara orang dewasa udah bisa memagari, mengesampingkan apa yang harus masuk hati, harus yang Ya betul. yang mana yang enggak gitu kan. Kalau anak lu digituin juga kan mungkin lu sebagai orang tua akan insecure dan ya pilihannya jadi gue mau kalau punya rumah di komplek yang Chinese juga aja. Mungkin dari situnya juga ada gitu. Itu good point sih. Pendidikan. Good point sih, Eta. Make sense sih, Eta. Berarti apakah perbedaannya untuk orang-orang Cina keturunan Tionghoa ini ada yang bisa bergaul sama kita, ada yang tidak gitu ya? Gitu nggak sih? Ada lah pasti kalau lu tanya ada atau enggak. Yang bikin begitu apa? Waktu orang dapat tekanan kan responnya akan berbeda-beda tuh. Ada yang tekanannya itu membuat dia menjadi minder dan ya udah memang gue berbeda gitu. Oke. Ada orang yang memang kesannya kayak tipe badut gitu ya, lu ditekan ya makin keluar, makin menjadi gitu. Jadi menurut gue bukan karena rasnya sih, lebih karena pribadi orangnya aja seperti apa. Karena jarang. Gua kayak inilah di teman-teman anak motor gue gitu ya. Yang Chinese-nya kan cuma lu doang. Iya. Gue yakin di tempat tongkrongan yang lain juga mungkin tidak ada. Ya. Mungkin tidak ada. Terus kalau waktu lu SMA memang tidak mau dimasukin ke SMA negeri? Apa gimana? Itu lebih kayak apa ya, mungkin gue sih bukan masuk ke SMA yang spesifik banyak orang Chinese ya. Mungkin lebih kalau SMA lebih kayak Sekolah Kristen aja, agama aja. Karena di SMA negeri jarang sih memang. Di gue SMP SMA negeri jarang. Ya. Udah buka puasa ya? Sudah, Om. Jadi boleh ngerokok. Ayo. Mau ikut Om. Ya sudah, vlog kali ini begitu saja. Mungkin kalau agak seru nanti kita lintas lagi ya, kita tanya-tanya lebih jero gitu. Sekali lagi gue disclaimer bahwa ini adalah POV-nya dari dia. Benar. Tidak mewakili siapapun. Saya pun begitu. Ya, ulang kayak orang yang diguruduk ya, guys. Ya buat kita kan jadi sedikit tahu. Jadi tahu lah. Memang tidak boleh begitu tuh. Tidak boleh membuli, Kotak-kotakan. Ya, membuli, mengkotak-kotakan minoritas kan tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita merasa super power,
karena majority gitu. Kan tidak baik. Gitu ya Bray, begitu saja vlognya ya. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu mungkin mau shalom mungkin? Tidak? Atau ni hao ma, hao ce? Tidak ada? Oke. And I'll see you next time. Bye.